Oke, di video kali ini saya bakal bahas kapan sih saat yang tepat untuk kita entry dalam kita trading. Karena ini pertanyaan yang banyak banget teman-teman tanyain. Nah, di sini saya bakal sharing berdasarkan pengalaman saya. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu arah trend market itu kayak gimana. Contohnya di sini kita bakal lihat chart dari XAUUSD, kita bakal bahas dengan chart yang udah terbentuk ya, karena ini agar kita bisa pembelajarannya itu jadi lebih gampang. Contoh di sini. Yang pertama kita harus tahu pergerakan harga itu bullish atau bearish, uptrend atau downtrend. Nah, simple. Uptrend itu artinya harga bergerak naik. Bakal saya contohin kayak ini. Nah, ini harga bergerak naik. Jadi dia ke atas terus. Nah, kalau harga itu bergerak ke atas, yang harusnya kita cari adalah kita mencari buy position. Cara nyari buy position yang pas itu gimana? Kita bisa gambar sebuah trend line. Trend line itu seperti ini. Kita bisa sambungkan dari setiap titik-titik bawah yang mana itu kita hubungkan semuanya. Contoh di sini, ini ada 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik. Nah, ini kita gabungkan. Contoh seperti ini. Kita bisa gabungkan kayak gini. Mungkin yang ini sedikit nggak begitu kena. Ini kita udah bisa lihat 1, 2, 3, 4. Ini udah 4 kali muncul. Yang selanjutnya terjadi adalah biasanya harga akan memantul lagi di area trend line-nya. Kita bisa ambil buy position di sana, teman-teman. Contoh kayak gini. Nah, ini kita bisa buy position di sini. Dengan target SL itu kita lihat aja, taruh di bawah trendline yang tadi. Itu salah satu cara untuk kita nentuin kapan kita entry-nya. Lalu yang kedua, kita bisa lihat dari area support dan resistance. Mungkin ini udah sering banget saya bahas di mana-mana. Mungkin ya ini juga kalau kita lihat secara trendline itu memang dia itu udah menyentuh area trendline supportnya. Kita juga bisa, kalau kita pasang area support resistance, ini juga area support teman-teman. Cara kita tahu support resistance itu gimana? Itu sebenarnya simpel banget. Kita lihat, nah ini dia sedikit memantul sini. Dia naik, dia turun, mantul lagi naik. Di sini dia mantul 2, di sini mantul 3. Nah, ini namanya udah support level. Kita bisa buy ketika dia berada di area supportnya. Apalagi sebelumnya, loh ini dia harganya breakout lagi nih, dia naik banget dan di sini dia memantul. Jadi ini adalah ada potensi harga akan memantul di sini. Jadi dia mantul di sini, dia turun, mantul lagi, turun, mantul lagi dikit sebelum dia melanjutkan kenaikan yang signifikan. Itu bisa kita pelajari. Atau simpelnya mungkin saya bakal buatin ini adalah sebuah area atas dan ini adalah sebuah area bawah. Dan ini kalau kita lihat simpel banget sebenarnya. Tapi ini ya harus ada jam terbangnya juga teman-teman, bukan asal oh support buy, oh resistance sell, nggak asal-asalan gitu juga. Tapi intinya kalau saya sederhanakan itu kayak gini. Ini resisten, ini support, ini resisten, ini support. Nah, di support ini biasanya kita ambil buy position dengan syarat dia ada memantul sedikit, teman-teman. Jadi kalau dia mantul sedikit, ada potensi harga akan lanjut kayak gitu. Tapi kita nggak tahu bakal lewat atau nggak resistance ini. Tergantung. Kalau buying powernya tinggi, biasanya dia bakal breakout dan lanjutin kenaikannya, teman-teman. Tapi dengan syarat ini harus dia itu uptrend kayak gitu. Itu dengan cara yang simpel kalau kita belajar support resistance. Lalu yang selanjutnya, kita itu harus belajar yang namanya candlestick pattern. Salah satunya itu mungkin di video saya sebelumnya udah saya bahas. Itu kalau kalian cek, mungkin saya masukin klipnya. Saya itu entry sell karena ada yang namanya bearish pin bar. Atau mungkin kalau kalian ke Instagram saya kalian bakal ketemu yang namanya macam-macam candlestick pattern. Itu saya share juga di sana, teman-teman. Jadi candlestick pattern itu kita manfaatin di level-level pentingnya. Contoh tadi kita udah tahu, oh ini resistance. Tapi kan tadi pertanyaannya kita tahu nggak ya dia bakal turun atau nggak ya. Nah, kita carilah kalau ketemu candlestick pattern di sana, misalnya candlestick pattern ketemunya bearish pin bar di area ini, kita bisa ambil sell di sini karena kita udah tahu oh itu menunjukkan harga bakal turun kayak gitu. Itu bisa, teman-teman. Dan lalu yang selanjutnya itu teman-teman bisa lihat kalau kita itu juga bisa menambahkan yang namanya indikator. Tapi ini memang saya jarang pakai. Salah satunya kayak indikator yang namanya Fibonacci. Kalian bisa saya ajarin kayak gini. Misalnya Fibonacci itu di sini kita bisa ambil dari low-nya ke high-nya. Nah, kita bisa ambil kayak gini dan nanti teman-teman bisa cari. Ini adalah level-level support resistance-nya berdasarkan angka-angka Fibonacci.
Jadi ada di 0,618 ini adalah golden rasionya. Tapi jujur saya agak jarang memakai Fibonacci. Fibonacci ini saya pakai untuk sekedar tambahan aja. Ini tools ya teman-teman, bukan indikator. Karena ini ada langsung di sini. Kalau indikator itu kita carinya di sini. Oh ya, dan juga ngomong-ngomong tentang indikator yang bisa kita pakai acuan, salah satunya juga adalah RSI. Karena RSI di video saya sebelumnya itu berhasil ngubah $1.000 jadi $16.000 dengan teknik kita buy di oversold dan kita jual itu di overbought, teman-teman. Jadi RSI itu yang ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat, kita tahu dia jenuh belinya itu di sini. Nah, ini udah banyak banget orang beli dan udah jenuh banget, ada potensi harga bergerak turun. Dan juga ini dia jenuh beli, jadi harga bergerak turun, dan ini dia berada di sekitar area jenuh jualnya. Tapi ini biasanya itu ketika dia jenuh jual, kan harganya harusnya mantul naik nih. Kalian bisa lihat nih, dia mantul naik dikit aja, tapi dia langsung lanjut turun lagi. Itu bisa terjadi juga, teman-teman. Jadi ya kita harus kombinasikan aja senyamannya kalian mau pakai yang mana. Lalu yang selanjutnya saya mau kasih tahu, kita itu penting banget paham timing dan jangan FOMO. Jangan sampai, nah kita mungkin pakai study case yang tadi ya. Harga dari bawah udah naik banget, dan ini tadi kan kita entry di sini nih. Jangan sampai kalian entry-nya terburu-buru. Misal kalian entry di tengah-tengah kayak gini. Kalau kita gambarin sebuah zona, ini sangat nggak bagus, teman-teman. Nah, ini zona, nah ini area bawah, ini area atas. Nah, kalau kalian itu entry-nya di tengah-tengah, itu akan nggak bagus, teman-teman, dari segi risk reward. Karena mungkin kalau kalian pasang SL, kalian pasangnya dekat-dekat sini. Bisa jadi kalian itu kena SL duluan sebelum harganya tuh bergerak naik. Karena kenapa? Karena kalian pasti ketika entry itu nggak pengen SL-nya terlalu jauh. Dan juga kalian nggak bisa mendapatkan timing yang entry di market itu yang pas itu loh. Makanya jangan sampai entry di tengah-tengah. Pastikan kalian ngeliat secara view besarnya. Misal di time frame 15 menit. Kalau kalian nggak bisa, misal kalian ngeliatnya kayak ini terlalu deket nih, kalian nggak bisa kayak gini, ya kalian kecilin aja time frame-nya. Sorry, kalian besarin aja time frame-nya. Kalian pakai 4 jam gitu. Nanti kalian pasti ketemu, oh ternyata supportnya bukan di sana. Saya harus menunggu. Itu yang terjadi biasanya, teman-teman. Nah ini kalian lihat kayak gini aja, ini jadi kecil banget gitu loh. Karena kalau kita makin kecil time frame, kita bakal ngeliat candlesnya banyak banget, kita langsung ngerasa, oh ini udah di bawah nih, udah di bawah kayak gitu. Padahal itu belum tentu, itu mungkin saja belum pas gitu, teman-teman. Jadi penting banget juga untuk timing. Jangan sampai kita pakai time frame yang terlalu kecil, apalagi 1 menit. Mungkin oke 1 menit, tapi itu pastikan untuk kalian scalping. Kalian beli 1 menit, mungkin 2, 3, 5 menit itu kalian udah sell. Jangan sampai kalian belinya 1 menit, kalian tungguin 1 hari. Itu bahaya banget. Udah pasti kena SL kalian, apalagi kalau kalian tradingnya cuma pakai HP, kalian cuma lihat, oh 1 menit buy aja deh. Itu harga bakal drut gitu geraknya, teman-teman. Jadi harus hati-hati banget. Mungkin itu aja beberapa tips yang bisa saya share untuk tentang ilmu kapan harusnya kita entry. Jadi balik lagi, yang pertama kita harus tahu tren, kita bisa pakai trend line, kita bisa pakai support resistance, kita bisa pakai tools Fibonacci, kita bisa pakai indikator RSI, dan sebenarnya ini ada banyak banget. Kalian masih pengen nggak saya bahas gimana cara kita entry lagi? Mungkin yang lebih proper nih, ini karena saya lagi di luar. Kebetulan saya tadi bikin 1-2 video, ya udah saya tambahin aja kapan sih kita harus entry. Dan mungkin dari tadi di belakang kalian lihat ada beberapa orang lalu lalang, tapi kalian jangan sampai salfok ya. Nah, mungkin itu aja video saya kali ini. Mudah-mudahan membantu buat kalian yang lagi trading. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk di like, comment, dan juga subscribe. And thank you.